أمي كم أهواها أشتاق لمرآها وأحن لألقاها وأقبل يمناها. أمي كم أهواها أشتاق لمرآها وأحن لألقاها وأقبل يمناها. أمي هي نبع حنان. Selang setahun mereka datang lagi kepada Nabi Muhammad. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami alhamdulillah sudah berhasil mengislamkan jin ribuan lewat mereka nih. Jadi viral banget ternyata dakwah Nabi di kalangan jin. Dan mereka mengatakan mereka semuanya fansnya Rasul. Boleh nggak kita bikin sebuah seminar, kata jin, yang anggotanya itu pesertanya semuanya jin. Kata Nabi boleh, tapi jangan dekat-dekat dengan rumah penduduk ya. Karena jin kan gede-gede dan beda kan karakternya, agak-agak kusak-kusuk gitu kan, nggak rapi. Akhirnya ditaruhlah seminarnya di tengah padang pasir. Nah pas malam mau bikin seminar, dan seminarnya harus malam ya, kalau nggak serem kan jin ya. Pas malam mau seminar, Nabi itu ngajak sahabat siapa yang bisa dampingin Nabi buat acara seminar. Jadi kayak jadi LO-nya Nabi lah, atau jadi asistennya Nabi. Gak ada sahabat yang mau coba. Kemana Rasul? Seminar jin. Aduh saya lagi gak enak badan. Kemana Rasul? Seminar jin. Saya lagi ada janji sama teman. Saya mau apa? Akhirnya Nabi memaksa Abdullah ibnu Mas'ud jadi asisten Nabi di seminar jin. Itu disebutin nanti di kisah panjang surat Al-Jin dan beberapa surat yang lain. Berangkatlah Ibnu Mas'ud seminar bareng dengan Nabi di tengah padang pasir. Pas sudah mau sampai ke venue-nya, Nabi memberhentikan kendaraan beliau, onta beliau, turun bareng Ibnu Mas'ud. Kemudian Nabi menyuruh Ibnu Mas'ud berdiri di sebuah tempat. Lalu di sekeliling Ibnu Mas'ud Nabi membuat lingkaran pakai jari beliau sambil qomat kamit membaca zikir doa gitu, dibuat lingkaran. Setelah selesai membuat lingkaran, Nabi bilang kepada Abdullah, ya Abdullah, apapun yang terjadi jangan pernah keluar dari garis lingkaran ini, kata Nabi. Apapun yang terjadi. Siap ya Rasulullah. Rasul mau kemana? Saya mau ke stage, mau seminar. Berangkatlah Nabi ke tempat seminar. Ternyata begitu Nabi berhenti di tengah padang pasir, berbondong-bondong datang anggota atau peserta seminar itu dari kelompok jin. Jadi nggak jauh dari situ tuh kayak ada meja registrasi ulang gitu kan. Terus jin datang, ngantri registrasi ulang. Pak udah bayar? Udah. Kok nggak ada nih namanya di laptop gitu-gitu. Pokoknya heboh aja jin. Dan jin itu kan susah diatur ya. Nggak bisa diatur jin tuh. Ada yang lari, ada yang loncat-loncat, ada yang terbang-terbang. Dan Abdullah ada di dekat meja registrasi. Abdullah bin Mas'ud ada di dekat meja registrasi yang sekarang lagi crowd banget, lagi rame banget jin berkumpul di situ. Sehingga Abdullah hampir terinjak-injak di antara jin. Gede-gede tuh jinnya. Ada yang bertanduk, ada yang mirip hewan, ada yang segala macam. Abdullah ngeliat ngeri banget pemandangan waktu itu. Suaranya riuh luar biasa, lebih daripada riuhnya pasar dan konser, riuh banget. Dan kata Abdullah, hampir saja saya lari karena ketakutan. Kalau saya tidak ingat dengan pesan Nabi, jangan keluar dari garis yang Nabi buat. Bertahan aja di situ, tutup mata, segala macam, tutup telinga, saking riuhnya jin. Pas jin udah berkumpul, rame, Abdullah tidak bisa melihat Rasulullah. Karena ukuran jin kan gede-gede ya. Nabi ada di tengah, jin itu kayak bertawaf. Pokoknya suasananya serem banget. Ini lebih daripada cerita Harry Potter, Lord of the Ring, pokoknya gitu-gitu, ngeri tuh. Setelah lama, mungkin seminarnya kurang lebih 1,5 jam, kemudian ada tanya jawab gitu, selesai. Udah beres tanya jawab, jin satu persatu bubar, terbang balik lagi ke negerinya. Tinggal beberapa kelompok jin yang masih curhat sama Nabi, karena sesi tanya jawabnya bertahap. Nah, Abdullah dari jauh kan nggak kedengaran ya suaranya dari kejauhan. Apa kok ada jin yang datang ke Nabi terus berangkat balik lagi, datang lagi balik lagi. Selesai semuanya, tiba-tiba Nabi naik turun di atas bukit, balik bawa beberapa barang kayak batu atau kayak tulang-tulang gitu. Beres semuanya, jin udah pada pergi, Nabi balik. Nabi terlihat sangat lelah karena nggak gampang mendakwahi jin. Lelah, ngedakwahin manusia aja capek ya, apalagi ngedakwahin jin. Kebayang nggak ngedakwahin temen aja kadang-kadang dibully di grup lah segala macam, dibilang sok suci, nabi palsu, udah dijamin surga. Nah,
Ini apalagi jin nih. Akhirnya Nabi balik melewatin Abdullah bin Mas'ud, terus Nabi menghapus garis yang tadi dibuat. Ya Abdullah, sekarang udah boleh keluar. Apa yang terjadi Abdullah? Ya Rasulullah, kalau nggak ingat dengan pesan engkau, saya sudah lari tadi. Kata Rasulullah, seandainya kamu keluar selangkah saja dari garis ini, maka kita nggak akan ketemu lagi sampai hari kiamat. Kenapa? Dibawa lari sama jin. Ini kok lucu banget sih, unyu-unyu bawa lari boneka gitu kirain. Abdullah dikirain mainan. Saking kecilnya Abdullah, kalau kamu keluar selangkah aja dari garis itu, mungkin kita nggak akan ketemu lagi selama-lamanya. Ya Rasulullah, apa yang terjadi tadi di akhir? Kalau saya ngelihat mereka berkelompok-kelompok, kata Nabi, mereka menyampaikan masalah-masalah yang mereka hadapin kepada saya. Jadi curhat jin. Ada jin yang belum bisa damai, ada jin yang geng. Dari satu geng dengan geng yang lain tuh suka tarung di jalan. Akhirnya mereka bilang, ya Rasulullah, kita ini ada 2 geng dari daerah Syam. Biasanya kita tarung di jalan, bunuh-bunuhan, bacok-bacokan, damaikanlah di antara kami ya Rasulullah. Akhirnya Nabi menjabatkan tangan jin, mendamaikan mereka, bersaudara antara 2 geng jin. Gak tahu apa geng motor, apa geng apalah, pokoknya geng aja. Pulang. Terus ada lagi jin, tua-tua, kurus-kurus gitu. Ternyata jin apa? Jin berasal dari negeri yang sedang musim kemarau dan paceklik. Ada kayak gitu, mereka curhat, ya Rasulullah, di negeri kami kurang makanan, kami sering kelaparan, anak-anak kami gizi buruk, malnutrisi, gitu-gitulah. Kayak sekarang di mana tuh, di Yaman, di Suriah gitu kan, atau di Afrika. Maka akhirnya Nabi naik ke atas bukit-bukit padang pasir, nyari apa? Nyari tulang belulang. Dikumpulkan sama Nabi kayak kita nyari kayu bakar, ditaruh di depan jin, kata Nabi, mulai sekarang tulang adalah makanan kalian. Maka sejak saat itu tulang adalah makanannya jin sampai sekarang. Makanya kalau teman-teman yang senang off-road, hati-hati kalau lagi di hutan di mana, kalau mau buang air, perhatikan kalau ada tulang jangan, karena itu dia lagi dinner. Bayangin orang lagi enak-enak dinner kita siram, sebel nggak sih? Nggak usah jin yang temperamen ya, manusia aja digituin kan pasti dipukulin tuh, dikeroyokin. Jadi wajar kalau pulang-pulang dari sana tuh hilang akal lah atau apalah segala macam. Tiba-tiba jadi orang kayak setengah sadar atau digodain sama jin, disantet sama jin. Kenapa? Karena kita orang lagi enak-enak makan digangguin. Maka perhatikan, karena tulang adalah makanan jin sejak zaman Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Tapi kok nggak habis? Karena mereka makannya nggak kayak kita. Kalau kita kan makannya dihabisin ya, kalau mereka dijilat-jilat gitu lah, mirip-mirip kayak anjing gitu lah makan tulang, menjilat tulang. Ini yang terjadi pada Rasul.